wabarakatuh. Ini mungkin sesi ke berapa ya? Ketiga ya. Ya, ini merupakan sesi ketiga ya. Alhamdulillah penguji Ibu Rahmi Rismayani dari SPSI MT sudah hadir. Kemudian peserta yang mau presentasi juga Saudara Chandra Nurizwan sudah hadir. Juga ada teman-teman ya, ini juga sudah pada hadir. Juga tadi ada Ibu Kaprodi, Ibu Rafika Ratrik Sri Murni STPMSI sudah hadir juga. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kita sama-sama dulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini Saudara Chandra kebetulan hari ini pas hari pertama kebagian untuk presentasi laporan hasil kerja praktek di BBLM ya, di BBLM ya. Nah, ini adapun judul daripada laporan hasil kerja praktek Saudara Chandra ini yaitu analisis defect proses machining pemberat FC di BBSPJILM dengan menggunakan metode Six Sigma ya. Nah, ya, sekarang jadi panjang ya, bukan BBLM lagi ya, tapi jadi panjang. Jadi rada panjang nyebutnya juga. Ya. Baik, untuk mempercepat ini aja acara supaya cepat kelar, kami persilakan Saudara Chandra untuk mempresentasikan laporan hasil kerja prakteknya di BBLM selama kurang lebih 15 menit ke depan. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Noneng. Mungkin saya izin share screen presentasi saya terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Insinyur Noneng Nurhayani, MMPD selaku dosen pembimbing, dan juga kepada Bu Rahmi Rismayani dari SPSI MT selaku dosen penguji pada seminar hasil kerja praktek yang akan saya paparkan dengan judul analisis. Hilang kok hilang suaranya ada. Nah, pertama-tama mungkin kalau sekarang sudah ada, Bu. Ya, kadang ada, kadang enggak. Baik, Bu. Mana? Kalau minta sekarang kemana? Oh, tambah kurus sama. Oke, mungkin saya ulangi kembali. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya dengan judul Analisis Defect Proses Machining Pemberat FC di BBS PJLM atau Balai Besar Standarisasi Penyedia Jasa Industri Logam dan Besi menggunakan metode Six Sigma. Nah, pertama-tama, apa yang menjadi alasan saya mengambil judul ini? Tentu ada beberapa hal yang menjadi faktor atau yang melatar belakangi saya mengambil judul ini. Nah, untuk latar belakangnya, di Indonesia sendiri, terutama untuk perusahaan industri manufaktur, tercatat ada 32.000 ke atas, di mana untuk perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan kelas atas. Ini belum terhitung dengan perusahaan industri manufaktur di kelas bawah. Nah, untuk membedakan setiap perusahaan industri manufaktur ini untuk bersaing pada pasar, tentunya salah satu yang paling penting adalah kualitas yang dihasilkan dari setiap perusahaan tersebut. Nah, dari kita sendiri, apa yang bisa kita lihat untuk menilai
kualitas dari perusahaan itu bagus atau tidaknya. Nah, untuk kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan itu, kita bisa menilai dari bagaimana metode pengendalian kualitas yang ada pada perusahaan tersebut dan apakah di perusahaan tersebut terdapat seorang quality control atau orang yang bertugas secara khusus untuk melakukan pengendalian kualitas. Nah, selain hal tersebut, ada dua faktor utama yang akhirnya saya mengambil judul analisis defect process machining itu. Yang pertama, di BBS PJLM ini, sebelumnya di BBS PJLM ini merupakan unit pelayanan khusus yang dinaungi oleh Kementerian Perindustrian. Jadi sebenarnya untuk BBLM ini sudah dipastikan bahwa kualitasnya itu bagus. Tapi apakah itu bisa menjadi patokan walaupun di bawah naungan kementerian? Nah, kita lihat kembali untuk poin yang tadi saya ucapkan bahwa apakah di sana ada seorang QC atau orang yang melakukan khusus dalam pengendalian kualitas. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut di BBLM ini, terutama di workshop pemesinan, tidak ada seorang QC yang melakukan pengendalian kualitas pada produk-produk yang dilakukan proses machining pada workshop tersebut. Nah, ada seorang QC, tetapi QC ini bertugas hanya melakukan satu atau menguji kualitas satu produk dari tiap produk yang dibuat. Nah, diuji kualitasnya kapan? Uji kualitas yang dihasilkan oleh produk BBLM sendiri. Jadi, untuk produk yang datang dari pemesan atau dari perusahaan yang bekerja sama dengan BBLM, ini produk tidak diberikan kepada seorang QC itu. Jadi, untuk pengendalian kualitas ini diserahkan pada operator yang melakukan pekerjaan atau melakukan produksi pada produk tersebut. Nah, alasan yang kedua, ini karena dibebankan kepada operator untuk melakukan pengendalian kualitas, tentu akan ada miss atau pencatatan yang kurang efektif dari operator ini, karena operator ini sebenarnya tugas utamanya adalah melakukan operasi atau produksi pada produk tersebut. Jadi untuk pengendalian kualitas itu sebenarnya memang harus dilakukan oleh operator, tapi bukan menjadi tugas utama dari seorang operator. Sehingga dari kedua masalah utama ini, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil analisa defect proses machining pada produk pemberat FC di BBS PJLM menggunakan metode Six Sigma. Nah, untuk pemberat FC ini adalah pemberat berbahan ferrocase atau coran besi. Nah, dari latar belakang ini, saya menyimpulkan untuk mengambil dua rumusan masalah yang nantinya akan menjadi pusat perhatian saya dalam melakukan pembahasan pada kerja praktek ini. Nah, kedua rumusan masalah ini, yang pertama ini mengenai proses produksi. Jadi, bagaimana proses produksi atau karena ini berasal dari perusahaan mitra, jadi sistem produksi atau proses produksi ini make to order. Jadi bagaimana proses produksi pembuatan produk pemberat pengocoran yang ada di BBS PJLM. Ini termasuk juga proses produksi seperti bagaimana OPC yang ada pada pembuatan produk pemberat pengocoran di workshop pemesinan ini. Nah, yang kedua ini, bagaimana kualitas pada produksi pembuatan pemberat pengocoran dengan menggunakan metode Six Sigma. Jadi kedua rumusan masalah ini yang nantinya akan menjadi acuan pembahasan saya pada pembahasan hasil kerja praktek ini. Nah, selain rumusan masalah, di sini saya juga menetapkan batasan masalah. Yang pertama ini ada pengolahan data dilakukan di workshop pemesinan BBS PJLM. Sehingga untuk pengolahan produk yang datang dari atau yang diolah di luar workshop pemesinan, saya tidak melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua ini data diolah untuk quality control adalah data produksi produk pemberat pengecoran. Jadi hanya satu jenis produk, yaitu produk pemberat pengecoran ini. Yang ketiga, data ini diambil hanya pada proses produksi pemberat pengecoran pada mesin Melt Seal J. Dufour 624D milling. Jadi untuk data yang diolah nantinya hanya data yang dilakukan proses pada satu mesin saja, yaitu mesin Melt Seal J. Dufour 624D milling. Nah, dari kerja praktek ini tentunya
ada tujuan dan juga manfaat. Nah, tujuan ini tentunya berkaitan juga dengan rumusan masalah. Jadi, kerja praktek ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui proses produksi dari pembuatan produk FC ini yang berbahan ferrocase yang ada di BBS PJLM. Lalu yang kedua adalah mengetahui proses dan hasil analisa kualitas pada produksi pembuatan pemberat pengecoran berbahan ferrocase dengan metode Six Sigma. Nah, manfaat dari kerja praktek ini yang didapatkan oleh perusahaan tentunya dapat mempertimbangkan hasil dari kerja praktek yang saya kerjakan selama 2 bulan atau di BBS PJL ini untuk menerapkan apa yang telah diusahakan. Tentunya yang pertama pada proses pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma. Hingga bagaimana cara pencatatan atau proses pengendalian kualitas pada workshop pemasinan. Tentunya ini bermanfaat juga untuk para operator yang melakukan proses pengendalian kualitas mandiri di workshop pemasinan itu sendiri. Nah, setelah tujuan, manfaat, dan latar belakang lainnya, mungkin langsung masuk saja ke metodologi. Nah, di bagian metodologi ini, metode yang saya gunakan ini adalah metode observasi dengan melalui pendekatan kuantitatif. Nah, observasi ini saya melakukan observasi langsung terjun ke workshop pemesinan untuk mengambil data-data. Ini berupa angka dan diolah kembali dan menghasilkan data berupa angka kembali, yaitu atau bisa kita sebut dengan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, ada 3 metode pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama ini adalah tentunya observasi dengan melakukan survei secara langsung ke area atau stasiun kerja di mana produk tersebut diproduksi. Lalu yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada operator yang melakukan produksi pada produk pemberat FC ini. Lalu yang ketiga ini dokumentasi. Dokumentasi ini saya mempelajari dokumen-dokumen, entah itu berasal dari perusahaan atau dari perusahaan kerjasama yang membahas tentang pemberat FC, lalu tentang bagaimana itu metode pengendalian kualitas, alat-alatnya yang biasa kita kenal sebagai 7 tools, dan lain sebagainya. Nah, setelah metodologi, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Nah, karena saya menggunakan metode Six Sigma, jadi ada satu tahapan untuk melakukan proses Six Sigma ini dinamakan metode DMIC. Metode DMIC ini adalah langkah-langkah struktural yang dilakukan dalam pengendalian kualitas menggunakan metode Six Sigma. Kenapa DMIC? Karena DMIC ini bertujuan untuk selain bertujuan untuk mengendalikan kualitas, ini juga bertujuan untuk proses pengendalian kualitas selama produksi ini terus berulang, dalam artian jika ada cacat yang dilakukan pada proses DMIC awal atau Six Sigma awal, ini semoga tidak terulang kembali pada DMIC yang kedua. Karena ini untuk metode DMIC ini sebenarnya metode yang berputar. Jadi setelah defend nanti pada akhirnya kontrol ini melakukan pengontrolan kembali pada produksi produk pemberat FC ini, apakah terjadi cacat yang sama dengan periode yang sebelumnya atau tidak. Nah, jadi mungkin langsung saja. Jadi yang pertama ini ada define atau pendefinisian masalah. Di sini kita mendefinisikan atau mengidentifikasi bagaimana proses produksi, proses produksi yang dilakukan pada pemberat FC ini. Lalu selain itu kita juga mengidentifikasi apa saja cacat yang terjadi pada proses produksi. Nah, di sini ada diagram SIPOK, di mana diagram SIPOK ini untuk kita mengetahui secara singkat bagaimana proses produksi yang dialami atau dibuat pada pemberat FC ini. Nah, untuk suppliernya ini adalah PT Tozen. PT Tozen ini perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk manufaktur seperti pipa, rubber, dan lain.
Nah, inputnya apa? Input ini pemberat FC. Jadi PT Thousand melakukan pesanan kepada BBLM untuk melakukan cutting atau casing pada pemberat FC ini. Jadi untuk permukaan atas dan permukaan bawah dari PT Thousand ini meminta untuk dilakukan perataan pada permukaan atas dan permukaan bawahnya. Nah, inputnya ini pemberat FC, lalu prosesnya bagaimana? Nah, di sini ada 5 proses. Yang loading ini, yang pertama, loading ini benda kerja atau produk kerja disimpan di gudang penyimpanan yang didatangkan dari PT Thousand. Lalu ada setup ini proses di mana produk kerja dipindahkan ke mesin kerja. Nah, sebagai informasi, karena produk ini, pemberat FC ini berkisar memiliki berat sekitar 125 kg. Jadi untuk pengangkatan atau penempatan pemberat FC di mesin kerja atau stasiun kerja ini menggunakan alat bantu semacam kren gitu yang bisa dioperasikan oleh 1 orang atau 2 orang. Nah, banyaknya orang ini nantinya akan berkaitan langsung atau dengan proses atau waktu pemasangan atau setupnya. Nah, yang ketiga ini ada cutting, yaitu proses utama sesuai pesanan dari PT Thousand, yaitu facing atas atau facing permukaan atasnya, dan juga facing bagian bawah. Lalu ada final cutting. Pada proses cutting ini ada final cutting. Final cutting ini untuk memeriksa kembali apakah cutting ini sudah Gambarnya sesuai. Pak Robert Chandra. Masih di sini, Bu. Masih di diagram menjelaskannya. Oh iya, Iya. iya. Nah, di cutting ini ada 2 kan tadi, cutting dan final cutting. Final cutting ini untuk memperhalus kembali dari proses facing pertama tadi di permukaan atas dan permukaan bawah. Lalu check dimension. Check dimension ini dilakukan oleh operator yang dimana tadi saya sebutkan proses pengendalian kualitas yang dilakukan mandiri oleh operator ini ada pada check dimension. Jadi produk kerja yang sudah di machining atau di facing itu disesuaikan kembali dengan gambar kerjanya. Apakah sudah sesuai? Karena permintaan dari PT Thousand ini melakukan facing sekitar 1 mm. Jadi apakah dari facing 1 mm ini sudah sesuai dengan pesanan PT Thousand dan juga sudah sesuai dengan gambar kerja atau belum. Nah, unloading ini adalah proses di mana pemisahan benda kerja dengan mesin kerja, yaitu penempatan benda kerja ke alat kren tadi untuk mengangkat benda kerjanya, lalu disimpan kembali ke gudang penyimpanan. Nah, outputnya apa? Outputnya ini finished machining produk. Jadi pemberat FC yang sudah dilakukan facing permukaan atas dan permukaan bawah sesuai dengan pesanan. Nah, customernya kenapa PT Thousand kembali? Karena PT Thousand ini melakukan pesanan untuk melakukan facing. Jadi jika sudah selesai, maka produk ini akan kembali ke PT Thousand itu kembali. Yang kedua, tahapan kedua dalam DMIC ini adalah misur atau pengukuran. Jadi setelah pendefinisian mulai dari proses produksi, OPC, dan lain sebagainya, kita langsung mencari apakah ada cacat pada produk tersebut atau tidak. Jadi sesuai observasi, didapatkan ada 3 cacat, yaitu jari pengencekan tidak pas dengan jumlah 2, pisau tumpul dengan jumlah 6 cacat atau 6 produk. Yang ketiga adalah undercut dengan 15 cacat. Jadi untuk jumlah cacat yang ditemukan adalah 23 produk. Nah, di sini ada perhitungan atau biasa kita sebut adalah tabel konversi sigma. Tabel konversi sigma ini apa? Tabel konversi sigma ini untuk menentukan apakah produk sudah sesuai dengan standar atau tidak pada proses produksi. Nah, jika nilai sigma ini di antara 1 atau 2, maka untuk defek ini tentunya tidak sesuai dengan standar, yang artinya harus dilakukan pengendalian kembali atau proses produksi kembali, karena jika nilainya antara 1 dengan 2 ini sudah di bawah standar untuk nilai Six Sigma. Untuk nilai 3-4 ini adalah nilai yang biasa atau standar rata-rata perusahaan Indonesia.
yang diproduksi oleh perusahaan Indonesia. Nah, sedangkan untuk nilai sigma yang mencapai angka 5 atau 6 itu sudah mencapai standar internasional, di mana proses produksi ini sudah dipastikan kualitasnya sudah cukup baik untuk dipasarkan di pasar internasional. Nah, bagaimana kita mencari nilai sigma ini? Kita harus mengetahui terlebih dahulu DPU, DPO, dan juga DPMO-nya. Nah, DPO ini adalah defect per unit. Bagaimana cara mencari defect per unit? Defect per unit ini adalah defect yang ditemukan pada setiap unitnya. Jadi, nilai atau rumus yang kita bisa lakukan atau bisa hitung itu adalah defect per unit. Jadi, total cacat dibagi total unit. Misalkan di sini ada 2 jumlah cacat pada jari pengencangan tidak pas, maka dibagi dengan 50. 50 ini adalah total produksi pemberat Fc selama satu gelombang. Jadi 2 dibagi 50 sama dengan 0,04. Nah, untuk pisau tumpul juga sama, 6 dibagi 50. 50 ini total produksinya, jadi 0,12 dan seterusnya. Nah, untuk DPO ini diambil dari defect atau cacat, jumlah cacat, dibagi total peluang cacat, peluang terjadinya cacat. Nah, peluang terjadinya cacat ini diambil dari mana? Untuk total terjadinya cacat ini didapatkan dari rumus unit yang diproduksi dikali peluang cacatnya berapa. Nah, di sini kan ada 3 defect, sehingga peluang cacat pada satu produk ini kemungkinan ada 3. Lalu total unitnya berapa? Ada 100, ada 50. Sehingga untuk total opportunity-nya atau total peluang terjadinya cacat ini 3 dikali 50. Jawabannya adalah 150. Nah, lalu kita bisa mencari nilai DPO. DPO ini adalah defect dibagi total opportunity tadi. Jadi, defect-nya 2 dibagi total opportunity, yaitu 150. Sehingga 2 dibagi 150 ini sama dengan 0,0133. Sama dengan pisau tumpul. Pisau tumpul juga berarti 6 dibagi 150. Jadi 0,04 sekian. Lalu undercut juga sama. Nah, DPMO ini apa? DPMO ini adalah defect per million opportunity. Jadi, defect yang ditemukan pada 1 juta peluang yang ditemukan pada proses produksi. Untuk mencarinya, kita bisa mengkalikan saja hasil DPO ini dikali dengan 1 juta. Jadi, untuk DPO jadi pengencangan tidak pas ini 0,0133 dikali 1 juta, jadi 13.333,33. Sama dengan pisau tumpul, jadi 40.000. Untuk undercut-nya menjadi 100.000. Nah, nilai sigma-nya ini diambil dari mana? Nilai sigma ini saya hitung dari rumus Excel. Rumus Excel-nya adalah ORM sin V, norm sin V dalam kurung 1 juta dikurangi DPMO. Hasil dari 1 juta dikurangi DPMO ini dibagi dengan 1 juta. Nah, setelah itu hasil tersebut ditambah kembali menjadi 1,5. Sehingga didapatkanlah nilai sigma untuk jari pengencangan tidak pas ini 3,7, pisau tumpul 3,2, undercut 2,7. Nah, setelah dilakukan measure, kita lakukan analisis. Nah, untuk dianalisis data ini, saya menggunakan 2 tools yang biasa digunakan pada pengendalian kualitas. Yang pertama ini adalah diagram Pareto. Di sini diagram Pareto saya menggunakan dengan tujuan untuk melihat cacat mana yang akan menjadi prioritas utama dalam melakukan pengendalian kualitas. Bisa dilihat di sini adalah ada undercut dengan jumlah cacat paling tinggi. Lalu ada pisau tumpul dan juga jari pengencangan tidak pas. Nah, setelah kita mengetahui cacat apa yang paling tinggi atau yang paling banyak ditemukan, kita langsung melihat sebabnya apa. Terjadinya undercut itu apa, jari pengencangan kurang kencang itu apa. Nah, untuk undercut ini sebenarnya untuk faktor utamanya ini adalah tinggi permukaan tidak rata. Jadi untuk dari produk ini kan ada
semacam lubang-lubang silinder seperti itu. Jadi di lubang ini nantinya ada yang berbeda. Jadi misal kedalamannya ada yang 0,5, ada yang 0,8, ada yang 0,6. Itu dalam satu produk. Karena tidak ratanya tinggi permukaan tersebut sehingga mengakibatkan adanya undercut. Kenapa adanya undercut? Ini berhubungan juga menghubungkan kembali dengan faktor man atau dari manusianya, di mana operator melakukan inisiatif untuk tidak melakukan phasing lebih dalam karena menyesuaikan dengan gambar kerja. Sehingga sesuai pesanannya adalah misalkan disuruh potong untuk 1 mm, tetapi melihat gambar kerja ternyata ini hanya bisa dilakukan phasing sekitar 0,8 mm agar produk kerja ini sesuai dengan gambar kerja yang diberikan oleh perusahaan mitra. Lalu yang kedua ini jari pengencangan kurang kencang. Ini faktor utamanya adalah ketidaktelitian operator. Nah, untuk sebab dari material ini sama, di mana permukaan bahan yang tidak rata. Nah, ini juga mengakibatkan dari operator menjadi tidak teliti dalam pengencangan produk kerja di mesin kerjanya. Karena benda berat sekitar 125 kilo sehingga harus dilakukan oleh alat bantu, kren, semacam kren, dan operatornya juga cuma satu orang. Jadi kemungkinan tidak pas dengan mesin kerja ini seringkali terjadi dan juga pemasangan biasanya memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk melakukan satu kali setup. Jadi faktor utama pada manusia ini kekurangan tenaga orang pada saat melakukan setup mesin, lalu ketidaktelitian operator. Jadi tidak teliti ini maksudnya adalah jari pengencangan karena permukaannya tidak rata. Saat dilakukan pengencangan, operator merasa bahwa jari pengencangannya ini sudah kuat atau sudah pas sesuai dengan produk kerja. Ternyata karena tidak ratanya permukaan, yang satu jari pengencangannya satu ini sudah kuat, ternyata yang satunya lagi tidak, sehingga terjadi pergeseran pada produk kerja ini saat melakukan phasing. Selanjutnya ini ada fishbone diagram pada pisau tumpul. Nah, untuk faktor utamanya adalah pemakaian yang intensif. Dari metodenya, dari faktor metode, sedangkan dari faktor material ini permukaan bahan yang kasar. Nah, pemakaian intensif ini kenapa disebut pemakaian yang intensif? Karena satu pisau yang ada pada mesin milling ini bisa beroperasi sekitar 5-7 jam lebih tanpa henti, di mana untuk satu harinya ini biasanya bisa memakan 3 produk kerja. Dengan satu produk kerjanya ini sekitar 1 jam sampai 3 jam lebih untuk melakukan phasing. Jadi pisau tumpul ini kadang karena dilakukannya pemakaian intensif dan tidak diganti secara bertahap, maka terjadinya pisau tumpul. Nah, setelah dianalisis data, sebabnya kita sudah tahu, akibatnya juga kita sudah tahu, di mana ada 3 cacat seperti tadi, maka kita tinggal melakukan improve atau tahapan keempat pada proses DMIC. Nah, pada improve ini, yang pertama ini bisa dilihat bahwa operator perlu memperhatikan kembali secara detail ukuran produk nyata dan gambar kerja, serta perlu adanya pengecekan pada proses inbound material atau produk. Sehingga operator harus secara detail atau memperhatikan kembali produk nyatanya atau produk yang baru datang dari perusahaan kerja, apakah sudah sesuai dengan gambar kerja, di mana masing-masing contoh misalkan kedalamannya apakah sudah sesuai, masing-masing sudah sekitar 1 mm atau lebih. Ternyata kan saat terjadinya kasus ini adalah ada yang kedalamannya 1 mm, ada yang kedalamannya 0,8 mm, dan lain sebagainya. Sehingga operator harus memperhatikan kembali pada proses inbound material atau produknya. Yang kedua, pada jari pengencangan kurang kencang ini, operator perlu memperhatikan kembali pengencangan apakah sudah pas atau masih longgar. Dengan bisa melihat
pada mesin kerja sendiri, apakah ada rongga di antara jari pengencangan dan juga produk kerja? Jika masih ada rongga, berarti jari pengencangan ini masih kurang kencang. Lalu yang ketiga ini ada pisau tumpul. Usulan perbaikannya ini, operator harus sering mengawasi proses pemakanan dan memperkirakan waktu dan jumlah produk yang dimakan sebelum terjadinya pisau tumpul. Sehingga operator harus memperhatikan kembali apakah pisau sudah sesuai atau sudah dalam keadaan tajam sebelum pemasangan mesin kerja, dan juga operator harus tahu kapan waktu mengganti pisau tumpul dan kapan waktu mengganti pisau tersebut. Nah, setelah improve, ini ada tahapan kontrol, di mana tahapan kontrol ini adalah pengendalian, di mana cacat yang sudah diketahui, sebabnya sudah diketahui, dan juga usulan perbaikannya sudah diketahui. Diharapkan pada proses kontrol ini, untuk proses produksi yang sama tidak terjadi kembali pada gelombang berikutnya. Di mana yang pertama ini melakukan pemeriksaan secara berkala pada setiap proses yang dilakukan pada jalannya produksi. Yang kedua ini memperhatikan dan mengawasi dengan seksama proses inbound dan outbound produk yang akan dikerjakan pada workshop pemesinan. Yang ketiga, membuat dokumentasi mengenai cacat yang didapatkan pada setiap produk yang dikerjakan secara berkala. Karena jika dilihat di workshop pemesinan, sebenarnya untuk dokumentasi atau lembaran check sheet pengendalian kualitas itu ada, tapi ternyata tidak digunakan oleh operator pada setiap stasiun kerjanya masing-masing. Dengan operator beralasan bahwa untuk pengerjaan produk ini, mereka tahu bahwa cacat yang terjadi ini apa dan terjadi berapa kali. Sehingga BBLM ini harus membuat dokumentasi mengenai setiap cacat yang didapatkan pada setiap produk yang dikerjakan secara berkala. Yang keempat adalah ini tentunya yang paling Chandra, jangan terlalu lama ya presentasinya. baik, Bu. Yang keempat ini adalah mengadakan staf yang secara khusus bertindak sebagai QC pada workshop pemesinan, karena memang tidak ada staf yang secara khusus bertindak sebagai QC pada workshop pemesinan. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari apa yang saya lakukan di hasil kerja praktek ini, usulan perbaikan yang diusulkan secara garis besar pada perusahaan itu harus selalu mengawasi atau melakukan pengecekan dan juga perbaikan secara berkala. Lalu, operator juga harus lebih mengawasi kegiatan produksi agar tidak ada atau meminimalisir kejadian cacat yang mungkin akan terjadi. Setelah itu ada saran untuk perusahaan atau untuk BBLM yang bisa saya berikan. Yang pertama ini, perusahaan bisa menambahkan atau mengadakan posisi staf atau karyawan di mana memiliki tugas khusus untuk penanganan dan pengendalian kualitas produk. Di sini seorang QC harus menyediakan setidaknya satu lembar kerja untuk memonitoring tipe cacat yang terjadi pada produksi satu produk atau produksi pada satu mesin tertentu. Maaf. Nah, sebenarnya dokumentasi ini sudah ada, tetapi memang tidak pada setiap mesin kerja. Jadi, BBLM ini harus lebih memperhatikan kembali dokumen kerja atau lembar kerjanya ini dipakai untuk melakukan pengendalian kualitas, sehingga ini bisa jadi bahan evaluasi pada produksi-produksi berikutnya. Lalu yang ketiga ini, perusahaan harus lebih mengawasi dan menerapkan prinsip K3, karena dari apa yang telah saya observasi, untuk operator yang ada di BBLM ini tidak menerapkan prinsip K3, di mana mereka tidak menggunakan sarung tangan, hanya menggunakan kaos oblong dan juga celana biasa, tidak memakai APD, sarung tangan, kacamata, atau alat K3 yang lainnya. Nah, untuk dokumentasi yang ada pada kerja praktek saya selama di BBLM, mungkin bisa dilihat di presentasi. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang saya paparkan tentang hasil kerja praktek ini. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Noneng selaku moderator. Baik, terima kasih Chandra. Nah, tadi Pak Chandra sudah memaparkan laporan hasil kerja prakteknya di BBLM. Saya persilahkan kepada Ibu Penguji, Ibu Rahmi Rismayani Deli, SPSI MT, untuk memberikan masukan-masukan terkait laporan kerja praktek Saudara Chandra ini. Ya, terima kasih Ibu Noneng.
Halo Chandra, apa kabar? Halo Ibu, alhamdulillah baik. Baik. Ya, Chandra. eh, Pertama saya mau tanyakan terlebih dahulu, Chandra di BBLM ini sehari-hari mengerjakan apa? Untuk pengerjaan setiap harinya, pada awal kegiatan magang selama 2 minggu awal ini, saya diberikan tugas oleh pembimbing lapangan ini hanya untuk mencari jurnal-jurnal atau bahan referensi untuk melakukan kerja praktek di sana untuk mengambil judul apa. Nah, setelah minggu ketiga atau setelah minggu kedua tersebut, lalu mulai melakukan atau pemusatan pada apa yang nantinya akan saya kerjakan di BBLM ini. Nah, karena saya mengambil analisa pengendalian kualitas, jadi selama dari minggu ketiga sampai terakhir itu, saya melakukan survei atau observasi ke stasiun kerjanya, tapi tidak dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan hanya pada hari-hari tertentu saja, antara Senin atau Jumat, di mana observasi ini untuk mengambil data cacat yang ada pada produksi pemberat FC ini. Kenapa saya hanya melakukan observasi, tidak melakukan langsung turun langsung ke lapangan gitu ya Bu? Karena ini disarankan langsung oleh operator bahwa untuk mahasiswa magang, terutama yang mengambil pengendalian kualitas, nanti saya akan berikan datanya, tetapi jangan langsung turun kerja ikut serta langsung pada pengerjaan. Kenapa? Karena kan benda ini beratnya sekitar 125 kg ya Bu. Takutnya, kata operator ini, benda kerja ini, misalkan saya melakukan kesalahan, bisa jatuh atau terjadi kecelakaan-kecelakaan lainnya. Lalu selain observasi yang dilakukan cuma beberapa hari dalam 1 minggu ini, biasanya saya melakukan tugas tambahan, biasanya ada pegawai dari divisi rantek atau rancangan teknis, saya meminta bantuan saya untuk membuat dokumen-dokumen PPIC, lalu juga meminta bantuan untuk membuat desain-desain tata letak fasilitas pabrik, karena dari Rantek ternyata ada kerjasama untuk pembuatan pabrik baru di daerah, saya lupa lagi daerahnya apa, tapi sehari-hari kadang saya ikut membantu di divisi Rantek, seperti itu Bu. Jadi sehari-hari, tadi apa Chandra? Kurang jelas suaranya. Jadi observasi, tapi observasi ini hanya dilakukan beberapa hari aja dalam 1 minggu. Terus sisanya ini biasanya selain mencari referensi, juga melakukan atau ikut membantu divisi Rantek, entah itu membuat lembar kerja yang dilakukan untuk divisi PPIC, atau juga membantu melakukan desain pada tata letak fasilitas pabrik, karena divisi Rantek ternyata ada kerjasama untuk merancang kembali tata letak fasilitas pabrik. Gitu Bu. Oke. Chandra, selama KP di sana ada hambatan? Mungkin hambatan Menemukan hambatan apa? yang paling kerasa sama Chandra adalah komunikasinya Bu. Karena kan saya sendiri dari mahasiswa teknik industri yang magang di workshop pemesinan ya Bu. Jadi untuk mengambil data ini kadang sulit komunikasi dengan operatornya, karena operatornya ini fokus untuk melakukan produksi, sehingga hanya ada beberapa waktu di mana saya bisa melakukan pengambilan data atau ngobrol langsung dengan operator, terus juga komunikasi dengan divisi lainnya atau mahasiswa-mahasiswa magang lainnya, karena emang tidak terlalu terkoordinir untuk mahasiswa-mahasiswa magang ini dalam melakukan kerjasama. Terus mungkin karena tidak adanya staf QC di BBLM, sehingga proses pengendalian kualitas yang dilakukan oleh saya ini memang tidak ada gambaran atau bimbingan langsung harus seperti apa dan harus menggunakan metode apa. Mungkin seperti itu, Bu. Terus apa yang kamu lakukan untuk menghadapi hambatan itu? Kalau untuk komunikasi, biasanya
komunikasi ke operator, biasanya saya meminta waktu antara istirahat asar dan sholat asar, karena biasanya di sana operator bersedia untuk dilakukan wawancara. Terus misalkan untuk komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa magang lainnya, biasanya kita melakukan atau melakukan obrolan pribadi melalui WA untuk menanyakan apa saja yang dikerjakan oleh mereka di BBLM ini, apa saja data yang mereka kumpulkan, apakah ada korelasi dengan tugas atau topik yang saya kerjakan, seperti itu. Oh ya, untuk Oke. apakah hambatan yang tidak ada staf QC itu, biasanya saya mencari referensi-referensi bagaimana melakukan pengendalian kualitas pada sebuah perusahaan. Mungkin hasilnya kurang maksimal karena saya hanya mencari melalui referensi dari jurnal atau skripsi atau paper-paper yang dilakukan oleh seorang QC di internet. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya, saya mau tanyakan apa Chandra dari sekian banyak jurnal yang Chandra baca, referensi Chandra baca, dan sekian banyak stasiun yang kerja yang di sana, kenapa memilih judul ini untuk diambil dijadikan laporan KP? Yang pertama mungkin kenapa topiknya pengendalian kualitas. Sebenarnya saya pertama kali mengajukan atau berdiskusi dengan pembimbing lapangan ini bukan pengendalian kualitas, tetapi melainkan pengendalian atau PPIC. Kenapa tidak memilih PPIC? Karena dari pembimbing lapangan bahwa BBLM ini hanya melakukan proses produksi make to order, jadi melakukan pesanan dari perusahaan lain, sehingga tidak ada bahan baku yang disediakan atau permintaan bahan baku yang disediakan di BBLM. Lalu saya akhirnya coba ke manajemen mutu, yaitu ke topik ISO 2008, tetapi dari pembimbing lapangan ini masih ditolak karena untuk manajemen mutu ISO 2008 ini hanya bisa dilakukan satu perusahaan, sedangkan saya hanya ditugaskan pada satu gedung, yaitu workshop pemesanan. Jadi takutnya nanti kerepotan, kata pembimbing lapangan, coba ambil pengendalian kualitas. Jadi pengendalian kualitas ini hasil akhirnya diskusi dengan pembimbing lapangan. Nah, untuk kenapa produk pemberat FC ini, karena pada penentuan judul ini, di workshop pemesanan ini hanya ada produksi pemerat FC. Dan produksinya ini juga sudah jalan sekitar 20 produk atau 25 produk. Jadi saya masuk ini dari setengah jalan total produksi semuanya. Karena tidak ada produk lain selain pemberat FC, jadi saya akhirnya memutuskan memilih pemberat FC. Nah, kenapa menggunakan metode Six Sigma? Ini disarankan oleh pembimbing lapangan, cuman kenapa saya akhirnya mengikuti untuk metode Six Sigma? Karena dilihat bahwa data yang saya ambil ini tergolong sedikit, mulai dari cacatnya ini cuma hanya ada 3, terus total produksinya ini juga hanya ada 50 untuk gelombang pertama. Lalu mungkin ada pertanyaan kenapa nggak disatukan dengan gelombang yang kedua? Karena gelombang kedua ini waktu itu belum ada waktu pasti kapan dikerjakannya. Karena setelah selesai magang, yaitu tanggal 25 November, itu masih pengerjaan revisi dari pemberat FC gelombang pertama. Jadi gelombang 2 itu belum masuk. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Oke. Coba saya lihat di perumusan masalahnya, Chandra. Ini Bagaimana proses produksi pembuatan produk pemberat? Ini latar belakangnya kenapa muncul rumusan masalah seperti ini? Apa yang mendasari kenapa harus dicari bagaimana proses produksinya, kemudian bagaimana kualitas pada produksi pembuatan. Ini bertanya bagaimana kualitas pada produksi pembuatan ya. Bagaimana kualitas dia bertanya bagaimana kualitas. Kenapa? Nah, ntar dulu deh. Hasilnya aja deh. Hasilnya bagaimana nih? Dari nomor 1 aja dulu.
Nah, yang pertama ini, apa yang menjadi latar? Hasil sama kenapa ya perumusan masalah. Oke, mungkin hasilnya ini nanti Ya, kita lanjutin. proses produksinya seperti apa, karena kan tadi bisa dilihat bahwa cacatnya ini ada pada produk kerja yang permukaannya tidak rata. Nah, permukaan tidak rata ini didapatkan bukan dari proses machining di BBLM, tapi ada di perusahaan mitranya langsung atau datang dari perusahaan mitranya. Cacatnya itu sudah ada pada perusahaan mitranya, sehingga proses produksinya ini harus jelas apakah cacat ini memang ada pada BBLM atau tidak, sehingga ini penting untuk diketahui ya untuk proses produksinya ini dari awal sampai akhir, sehingga cacatnya ini bisa berakibat. Harus ketahui. Ya, oke. Di situ ada tulisan make to order. Di situ memang ada proses produksi yang tidak make to order untuk pembuatan produk pemberat ngecor ini. Oh, tidak ada Bu, karena semua produk yang diproduksi di workshop pemasanan ini memang hanya make to order saja Bu. Jadi berdasarkan pesanan dari perusahaan mitra atau perusahaan yang melakukan kerjasama dengan BBLM. Ya, lebih baik kalau begitu dihilangkan saja make to order-nya ya. Soalnya terkesan ada beberapa proses produksi kalau begitu. Kesannya ada yang make to order dan ada yang tidak make to order. Rutin memang dibuat seperti itu kan. Begitu. Baik, Jadi langsung saja ya bagaimana proses produksinya dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 nih, bagaimana kualitas pada produksi pembuatan pemberat. Di sini coba hasilnya gimana tadi? Hasil dari nomor 2 itu apa hasilnya? Dijelasin sama cara coba. hasil dari Bagaimana kan pertanyaan bagaimana kualitas ya? Gunakan sigma. jadi Ini kualitas harus bisa terjawab kan? ya Bu. Jadi kualitas yang dihasilkan ini secara standar ini memenuhi standar perusahaan rata-rata yang ada di Indonesia atau perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, yaitu di antara nilai 3 dan 4, tetapi ternyata ada satu cacat yang di bawah nilai 3, sehingga pada cacat itu seharusnya dilakukan pengecekan kembali atau pengembalian kembali, sehingga memenuhi standar rata-rata pada perusahaan. Karena ini jatuhnya adalah proses produksinya berdasarkan pesanan dari perusahaan mitra, sehingga walaupun sudah dicatat misalkan ada undercutnya ini di bawah rata-rata, dari perusahaan mitra pengennya dilakukan phasing kembali, jadi langsung direvisi saat itu juga Bu. Jadi kalau bisa dikatakan apakah memenuhi standar rata-rata Indonesia, sudah memenuhi standar rata-rata Indonesia, cuman memang belum memenuhi standar rata-rata perusahaan manufaktur internasional, seperti itu Bu. Oke, tadi keluar juga hasil kan, bagaimana solusinya ya untuk mengatasi cacat tersebut ya. Plan Berarti perbaikannya ada perbaikannya, ada pengendaliannya ya. ada Bu. Nah, berarti baiknya di perumusan masalah dimasukkan juga poin ketiga, jadi 3 perumusan masalah di sana. Karena di sini juga Chandra merancang bagaimana usulan perbaikannya kan, gitu. Apa yang perlu diperbaiki oleh perusahaan, begitu kan? Jadi sebaiknya ditambahkan satu poin lagi, karena itu yang kedua itu bagaimana kualitas, hanya menanyakan bagaimana kualitasnya sih, gitu kan. Nah, yang ketiga bagaimana pengendalian kualitasnya, gitu kan. Itu mau perancangan pengendalian kualitasnya atau baik apanya, gitu kan. Jadi perancangan pengendalian kualitasnya. Kalau mau ke situ nomor 3-nya, begitu. Baik Bu. Atau bagaimanakah pengendalian kualitas produksi apa, gitu kan. Menggunakan Six Sigma. Karena di sini lebih lengkap lagi laporan Chandranya, sudah lebih lengkap lagi isinya tuh begitu. Ya, jadi nanti di tujuannya pun disesuaikan, ada tiga juga Chandra ya. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya saya tadi lihat ke bawah sudah oke. Turun lagi coba ke bawah ke diagram fishbone Chandra. Saya pengen lihat diagram fishbone.
Bentar, kecil, sebentar. Ini saya belum menerima laporannya soalnya yang ini. Material, method, mesin. Ini hanya 4 saja, hanya 4M. Iya Bu, karena sebenarnya hanya ada 2M Bu untuk undercut sendiri. Cuman karena untuk memenuhi keperluan fishbone diagram, maka saya masukkan aja 2 lagi Bu. Jadi untuk sebab utamanya ini hanya ada faktor untuk Iya. undercut ya Bu, hanya ada faktor main dan juga material. Untuk faktor lingkungannya nggak ada. Untuk Tidak ada faktor Bu. lingkungannya biasanya Dari kalau obstacle tidak ada ya sebab yang berkaitan dengannya Bu. tidak ada kaitannya dengan lingkungannya. Lingkungannya berarti baik-baik saja, tidak ada yang perlu dianalisis. Tidak ada Bu. Mesin, ya. Jadi biasanya rata-rata kan di situ tuh bisa lingkungan, ya bisa tambah lingkungan, atau bisa ditambah bahan money gitu kan, keuangan gitu. Banyak Ya Bu. sekali sebenarnya faktor dari fishbone itu kan, tidak hanya 4 ini saja begitu. Jadi memang harus dicari betul-betul. Kayak tadi itu metode bener nggak tadi jari pengencangan kurang kencang. Itu maksudnya ke material, ke metodenya tidak ada yang salah berarti ya. Metodenya Tidak tidak ada yang perlu diperbaiki. Hasil tidak ada. analisis baik-baik saja metodenya berarti ya. Misalnya juga oke berarti. Ya. Itu memang kalau melakukan analisis data ini memang kita betul-betul harus lebih detail sekali dan benar-benar kita harus menggali informasi yang lebih detail gitu. Banyak diskusi, banyak ambil data, entah itu dari operatornya langsung atau dari atasannya atau dari mana itu memang harus detail sekali karena namanya juga analisis. Jadi memang kita ambil datanya sebanyak-banyaknya gitu kan. Karena kita perlu analisis yang benar-benar akurat begitu. Oke. Chandra, kalau ini dikonversi atau tidak, Chandra? Tidak Bu. Jadi saya hanya mengambil kerja praktek. Atau sudah hanya ngambil kerja praktek saja ya? Oke. Seminggu berapa kali ke BBLM? 5 kali Bu. Dari Senin sampai Jumat. Mulai dari jam 9 sampai dengan jam 3. Jam 9 sampai jam 3. Oke. Iya Bu. Kemudian ini daftar pustakanya ambilnya dari banyak dari mana referensinya? Tadi kan disuruh banyak baca referensi mengenai jurnal-jurnal yang akan terkait. Banyak nggak referensi dari jurnalnya? Ada Bu. Ada dari jurnal, ada dari internet juga ada. Terus ada dari buku 1. Cuman memang dari buku ini keluarannya ini 2002, tapi tetap saya masukin karena saya memang mengambil dari buku tersebut Bu. Dua ya. Terakhir saya tanya, pelajaran apa nih Chandra yang bisa dipetik ya dari kegiatan KP di BBLM? Tentu yang pertama, yang sesuai dengan hambatan tadi itu komunikasi ya Bu. Komunikasi itu paling penting tentu antara mungkin mahasiswa magang dengan operator atau mahasiswa dengan mahasiswa magang lainnya, juga antara operator dengan operator lainnya, itu sangat penting. Terus yang saya rasakan juga bahwa harus ada inisiatif mandiri yang harus saya lakukan, Mbak. Kenapa? Karena ini menjadi pelajaran penting bagi saya karena jika tidak ada inisiatif, mungkin saya hanya stuck di situ-situ saja, Bu. Mungkin seperti itu. Terus pelajaran apa yang didapat atau menambah ilmu apa yang kamu peroleh selama magang di sana? Mungkin ilmu yang paling berasa ini tentang pengendalian kualitasnya, Ibu, karena di sana memang saya benar-benar untuk mencari referensi atau mempelajari lebih dalam tentang pengendalian kualitas itu dari prosesnya seperti apa, terus pengerjaannya seperti apa, lalu dengan kerjasama atau diminta bantuannya dengan divisi Rantek, saya hanya bisa tahu
lembar-lembar kerja yang dibutuhkan oleh seorang PPIC itu apa saja. Ternyata ada lembar kerja yang dari PPIC ini ada yang dari bahan bakunya, khusus bahan baku, ada yang khusus dengan perusahaan mitra, ada juga yang khusus dengan karyawan-karyawannya. Terus juga karena disuruh melakukan desain tata letak fasilitas pabrik, saya juga mendapatkan ilmu bagaimana tentang merancang sebuah fasilitas pabrik, terutama fasilitas pabrik untuk pengecoran, karena kan untuk pengecoran sendiri di ruang heater atau ruang pemanas itu harus misah jauh dengan ruang office atau ruang kantornya seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, mulai dari pengendalian kualitasnya, tata letak fasilitas pabriknya, PPIC-nya juga, walaupun pada akhirnya yang menjadi topik utamanya ini adalah pengendalian kualitasnya, seperti itu. Oke, oke. Ya mungkin dicukupkan dari saya, cukup sekian Chandra ya, tetap semangat, dikejar banyak. Ini mungkin bisa diperdalam lagi untuk nanti menjadi jurnal dari tugas akhir Chandra ya. Gitu. Baik, Ya, makasih cukup banyak. sekian Bu Nuneng. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Untuk yang lainnya, untuk dosen yang lainnya, Ibu Rapika, Pak Iwan, mau ada saran-saran, masukan-masukan untuk laporan Chandra, kami persilahkan. Dari saya tidak ada, Bu. Dilanjut saja. Ya, baik. Tadi demikianlah presentasi yang sudah disampaikan oleh Saudara Chandra mengenai laporan hasil kerja prakteknya di BBLM yang sekarang menjadi panjang, itu singkatannya susah nyebutnya. Baik, semoga bermanfaat untuk Chandra sendiri, kemudian bermanfaat untuk Prodi, bermanfaat untuk BBLM-nya. Makanya itu saran-saran yang Chandra berikan di laporan itu, kalau bisa itu satu laporan disampaikan ke BBLM supaya nanti saran-saran tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk mereka, kan gitu ya. Baik, terima kasih Saudara Chandra telah menyampaikan laporan hasil kerja prakteknya. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama dulu membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian tadi Saudara Chandra sudah memberikan presentasinya mengenai laporan kerja praktek di BLM. Untuk itu kami kembalikan kepada Prodi, ke Ibu Rapika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.